Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selamat datang kembali dalam acara Pindoman, Bina Doa dan Firman. Hari ini kita bersyukur karena Mami Chun bisa membawa Edson untuk berjumpa dengan kita semua dalam Pindoman hari ini. Nanti kita akan melihat siapa Edson dan bagaimana karya Tuhan dalam diri Edson dan Mami Chun yang dapat menjadi teladan bagi kita semua, menguatkan kita, memberikan semangat yang luar biasa bagi kita. Saya akan menyapa teman-teman yang ada di Zoom. Ada Bu Julio, Edric, Pak Adi, salam jahe Pak Edi, Bu Tina, Bu Katarina, Cik Bue, Cik Gwen yang selalu setia. Masih di cruise ya Cik? Pak Johan Santoso, Pak Rudi, selamat datang, Pak Eko Wijaya dan lain-lain. Ada Mami Agnes juga, selamat datang. Halo Ida Pratiwi, selamat datang di Pindoman. Mari kita awali Pindoman pada pagi hari ini bersama dengan tim pujian dari Bunda Kudus, bersama dengan worship leader Shirley dan Cik Lili, Cik Susia dan Cik Erlin, bersama dengan Paulus. Shalom, shalom semuanya yang ada di tempat ini, shalom yang ada di Zoom, boleh lambaikan tangan. Yang mendengar suara saya boleh lambaikan tangan. Sungguh bersyukur hari ini Tuhan kembali izinkan kita hadir di tempat ini. Tuhan jadikan hari yang baru bagi setiap kita, untuk setiap kita boleh bersuka di dalam Dia. Mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersuka apapun keadaan kita. Kita mau ambil keputusan. Ya Tuhan, di dalam Engkau aku mau bersuka selalu. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Semua katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Yang bersuka boleh lambaikan tangan. Semuanya yang sebelah sini bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Edson luar biasa, boleh bersuka apapun keadaannya. Bapak Ibu jangan mau kalah sama Edson. Ayo ditengok kanan kirinya, wajahnya sudah bersuka cita belum teman-temannya? Kasih tos, ayo bersuka cita semua. Ayo bersuka cita. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini dari dalam hati kita. Kita mau nyatakan hari ini kita mau bersuka cita. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan.
bersuka cita loh. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mau tenang saat ini di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mau bawa rasa syukur kami di hadapan Engkau. Sebab Engkau Allah yang memberikan sukacita di dalam hati kami. Kami mau awali persekutuan doa pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang sudah Engkau berikan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kembali kalau pada pagi hari ini kami boleh bersuka di dalam Engkau. Kami bersuka Tuhan, sebab Engkau sudah menjadikan hari yang baru bagi kami. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena jasa-jasa kami Tuhan kalau kami sampai hari ini boleh ada di tempat ini. Tapi karena Engkau yang merindukan kami, untuk kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman kami. Kami sungguh bersuka Tuhan, sebab kami tahu kami punya Bapa yang begitu setia. Bapa yang begitu mulia dalam segala rancangannya. Segala apapun yang Kau perbuat dalam hidup kami, Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami boleh menaikkan syukur kami. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, yang senantiasa menunjukkan kasih setia dalam hidup kami. Jiwaku
Henti-hentinya rasa syukur meluap dari dalam hati kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau memegang tangan kami demikian erat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Dengan sepenuh iman saat ini, kami mau naikkan pujian kami. Kami mau nyatakan pernyataan iman kami di hadapan-Mu saat ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Benar Tuhan, saat kami boleh bersyukur di dalam segala keadaan, Engkau Tuhan yang tahu memberi yang terbaik untuk segala yang kami butuhkan. Engkau Allah yang menyediakan bagi kami bahkan hal-hal yang tidak terucapkan oleh mulut lidah bibir kami. Biarlah saat ini Tuhan Yesus, kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau, yaitu hati kami. Untuk Engkau taburi oleh firman-Mu, oleh kebenaran-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan melalui anak-Mu Mami Jun. Kami percaya Tuhan Yesus, bukan suatu kebetulan kalau kami hadir di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh subur, dan boleh menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan saat ini, setiap kami boleh siap untuk mendengarkan Engkau. Kami naikkan segala doa ini di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Mami. Selamat pagi semuanya. Saya bersyukur sekali saya suruh datang. Tadinya saya nggak mau ajak Edson. Tapi teman-teman bilang ajak Edson, ajak Edson. Jadi diajak. Dan Edson senang sekali. Edson ini senang dengan pelayanan. Ya. Dari dulu kalau saya pergi, kalau saya bilang saya pelayanan, dia enggak ribut. Tapi dikit aja. Iya, udah oke. Sudah. Siapa Son? Jelantik.
Jelas. Jelantik. Oke, selamat pagi. Udah stop, diem dulu. Sekarang 10:30. Hari ini saya mau bicara tentang Allah menyediakan, dan saya ambil dari cerita Abraham. Ya, saya cerita Abraham waktu. Ntar dulu aku bahas. Nah, kan si Abraham tungguin Iskak berapa tahun? 3 tahun. Jangan nyaut aja, Edson. Hah? Edson kalau nggak tahu diem ya. Mami nggak ajak lagi loh. Edson apa? Abraham menunggu janji Tuhan 20 tahun lebih. Entah 23, entah 24 tahun. Baru si Abraham, istrinya Sarah melahirkan Ismail. Heh. Edson sama Sarah. Kalau sama Hagar baru Ismail, kalau sama Sarah Iskak. Edson, jangan nyaut-nyaut mulu ya Son. Itu ada di Kejadian 22 ayat 5 sampai 8. Kejadian 22 ayat 5 sampai 8. Waktu udah punya anak, saya cepetin. Waktu lagi udah punya anak si Abraham kan tadinya dia pikir nunggu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sarahnya tidak hamil-hamil. Si Sarah yang kasih si Hagar. Mungkin nanti kalau orang dulu kan anak dari kedua, ketiga. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Abraham pergi ke Gunung Muria katanya. Mempersembahkan korban. Siapa korbannya? Anakmu. Coba bayangin. Anak yang ditunggu 20 tahun lebih, udah bisa jalan. Sekarang Tuhan bilang, persembahkan anakmu menjadi korban bakaran. Kalau saya saja dapat firman begitu, saya bilang pasti Tuhan gak salah. Saya tunggu 20 tahun lebih loh. Dan Tuhan berjanji mau kasih saya anak terjanji. Waktu saya persembahkan Ismail, Tuhan bilang bukan. Itu anak Hagar. Saya gak suruh kok. Yang suruh kan si Sarah. Sarah yang sodorin si Hagar. Sehingga lahir Ismail. Tapi Tuhan bilang nanti ada anak terjanji. Yaitu akhirnya Iskak lahir. Tapi udah Iskak lahir, Tuhan suruh persembahkan di Gunung Muria. Coba kira-kira, nah ini ada pelajarannya. Pelajarannya ada, nanti kalau kamu belajar ya, ada ayat-ayat yang bilang begini nih. Ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kamu sudah jadi pengajar. Siapa yang ikut binoman sampai 10 tahun? Coba angkat tangan. Binoman yang tinggi. Cuman 1, 2. Yang 10 tahun. Yang 7 tahun. Ayo dong angkat tangan. Nggak ada. Ai udah berapa tahun Ai? Ya nggak peduli. Yesus, dengerin saya ya. Yesus memuridkan cuma 3 tahun. Oke lah sekarang kita 5 tahun.
Apalagi udah ada Zoom, tempat enak, AC. Seharusnya kalau orang sudah lebih 5 tahun, seharusnya udah jadi konselor. Kalau enggak tuh konselor kalau nggak bisa bawa firman. Bisa jadi pendoa. Ditinjau dari sudut waktu, seharusnya jadi pengajar. Tetapi masih diberikan asas-asas pokok. Masih diberikan susu. Susu yang diberikan bukan makanan keras. Nah, makanan keras ada 4. Aku nggak bahas sekarang. Tapi salah satu makanan keras adalah melepaskan hak. Catat nanti di rumah belajar. Paling susah ada 4. Salah satu adalah melepaskan hak. Kalau kita mau senang, suami main gila, duit nggak jujur, lepaskan hak. Seharusnya itu hak istri. Ada warisan, kita menerima ketidakadilan, kita merasa dirugikan. Nggak usah ribut soal uang. Ingat ya, apapun saya nggak tahu. Warisan, pembagian di perusahaan, apapun urusan uang, jangan pernah ribut soal uang. Maka soal uang itu adalah harus melepaskan hak. Hari ini pelajarannya si Abraham, dia melepaskan hak anaknya. Lebih susah lagi. Anak yang ditunggu-tunggu sekian puluh tahun, tahu-tahu Tuhan bilang, ada, itu udah ada di bawah. Udah ada. Waktu Tuhan bilang kasih anaknya menjadi kurban, berat atau enggak aku tanya? Berat setengah mati. Ya, dia kepengen. Walaupun dia punya anak dari Hagar, tapi karena Tuhan yang janji, seharusnya dia senang sekali udah punya anak. Tapi di sini Anda lihat, kalau Anda baca ayatnya, ayat yang keempat barangkali, atau ayat yang pertama dari Kejadian 22. Coba bisa keluarin ayat nggak di sini? Kejadian 22 ayat 1 coba. 22 ayat 1. Nah Abraham, semua baca yuk, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya. Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, terus firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih. Jadi Tuhan tahu nggak? Anaknya cuma 1 dan sangat disayang, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, baca, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi. Stop, udah, ini yang aku cari ayatnya. Tidak ada komplain. Tuhan tahu gak sih saya tunggu 20 tahun? Tapi anak tunggal yang dikasihinya. Tapi gak ada komplain dari si Abraham. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Memasang pelana tuh keledai, dia pergi. Kira-kira hati Abraham penuh tanda tanya enggak? Kadang-kadang kalau Anda lagi berdoa, kalau lagi ingin berdoa, suka sadar enggak? Kadang-kadang Tuhan suruh sesuatu yang tidak masuk akal. Pernah enggak alami itu? Kalau kita lagi doa gitu, kita lagi ada problem, kita lagi doa, tahu-tahu Tuhan bilang lepaskan. Atau Tuhan bilang kasih. Mana mungkin, saya cuma punya segini, kasih. Gitu. Saya nggak tahu urusan apa. Tentang pengampunan,
tentang berbagi, ya, tentang melepaskan hak. Yang Anda harus catat begini. Firman Tuhan pasti enggak enak bagi daging kita, itu udah pasti. Firman Tuhan pasti enggak cocok sama kehendak kita. Sekarang persoalannya tergantung Anda dan saya. Mau taat apa enggak? Saya ulang sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Seringkali firman Tuhan suruh dalam hati kita lagi kita doa, enggak enak bagi daging kita, enggak enak. Kita pasti disuruh berkorban. Kalau itu yang dari Tuhan. Kalau dari iblis suaranya begini nih. Lawan, jangan takut, hajar aja gitu. Itu suara iblis. Suara iblis selalu ujungnya apa? Memecah belah. Tetapi kalau suara Tuhan selalu minta kita berkorban. Catat itu. Kalau kalian mau bertumbuh, kalian belajar berkorban. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali firman Tuhan kita tidak mengerti. Yang gak enak Tuhan suruh. Tapi ada satu ayat bagus, 1 Kor 6 ayat 7 saya udah pernah kasih kalau gak salah. Coba keluarin 1 Kor 6 ayat 7. Mari baca bersama-sama, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi kalau mau ikut Tuhan teman-teman, ini makanan keras ya hari ini. Kamu pasti akan menderita ketidakadilan. Kamu akan terima dirugikan. Ikut Tuhan tadi kan saya udah bilang, gak enak ikut Tuhan, perintahnya tuh gak enak. Dengan kekuatan sendiri kamu gak sanggup. Saya ulangi ya, dengan kekuatan sendiri kamu gak sanggup. Jadi katanya Lili, ampunilah seperti Tuhan. Kalau kita tidak ampuni, apa sambungnya? Tuhan juga gak ampuni. Siapa yang berani Tuhan tidak ampuni? Kalau kita mati, dosa kita tidak diampuni, debu kembali menjadi tanah, roh nyawa kita pulang ke neraka. Pinter itu. Ya. Tapi makanya suara Tuhan tuh gak enak. Percaya saya, suara Tuhan gak enak. Tetapi sekarang tergantung Anda dan saya mau taat apa enggak. Bisa nangkep ya? Mau taat apa enggak? Enggak mau. Ya wes. Pas besoknya mate. Nah, kemana tuh? Saya anjurkan bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya mau ampuni. Tapi hari ini belum bisa Tuhan. Bisa nangkep enggak? Tapi kalau kamu dengar firman Tuhan kita harus ampuni, kita harus ampuni. Iya Tuhan. Tapi saya belum bisa Tuhan, belum bisa. Anda tidak mungkin bisa kalau Anda tidak bergaul dengan Tuhan. Saya ulangi lagi. Anda mau ampuni orang, Anda mau melepaskan hak, Anda mau keluar dari comfort zone, itu makanan keras semua firmannya. Anda tidak mungkin bisa kalau setiap hari Anda tidak bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan tuh bergaul dengan firman, Edson. Iya sama aja, iya betul. Pinter Edson. Bergaul dengan firman itu bergaul dengan Tuhan.
Sebab firman adalah Allah. Di mana Edson? Betul. Pegang mic, coba. Pegang mic satu lagi, kasih. Bagaimana? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Iya, betul. Firman adalah Allah. Ya, saya ulang, selalu saya ulang. Sejak saya datang terakhir saya udah ajarin ini. Firman adalah Allah. Kalau kita bergaul terus sama Allah, setiap orang mengimpartasi. Misalnya saya jarang-jarang datang sama Ai, ya, cuman ke Surabaya. Kalau dia lagi lempeng mau datang, kadang-kadang dia kagak mau. Kenal, dengerin. Tapi kalau dia kebetulan tinggal di rumah sebelah saya, ke pasar bersama, PD bersama, ke Mangga 2 bersama, ke dokter semua bersama, lama-lama kita saling impartasi enggak? Ya kan? Ai doyan makanan, opo ai lu doyannya ai? Jawa. Saya doyannya bakmi. Ai enggak doyan bakmi. Yang udah paling pasti itu sama Esther. Sama Esther saya udah pelayanan 20 tahun. Enggak bayangin 20 tahun. Esther Manado sekali. Kampung sekali dia. Enggak doyan makanan apapun waktu masa muda. Dia cuma makanannya Manado. Saya Cina banget. Jadi saya makannya bakmi melulu. Bergaul 20 tahun. Hari ini saya enggak makan bakmi, enggak apa-apa, asal makanan Manado. Esther selalu bilang, Cun, gue gemuk nih gara-gara lu nih makanan bakmi melulu gitu. Jadi ada panada, ya udah diem. Jadi kalau 2 orang, dengerin ya, kalau 2 orang terus bersama-sama pasti impartasi. Satu ngerokok, lama-lama saya ngerokok. Dia hobinya apa, lama-lama saya bisa impartasi. Sekarang kalau kita baca firman setiap hari, kita berdua terus sama Tuhan. Enggak mungkin saya impartasi Tuhan, enggak mungkin dong. Pasti Tuhan yang impartasi kepada saya, betul enggak? Iya enggak? Kalau terus saya bergaul dengan Tuhan, maka apa yang dia punya segala-galanya, punya hikmat, punya pengetahuan, punya segala. Saya cuman debu kata firman, kita cuman cacing. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, semua Tuhan impartasikan ke kita enggak? Bisa nangkep enggak yang sederhana aja begini? Misalnya hikmat kebijaksanaan. Orang bilang sama saya begini, Cun, lu tuh hikmat lu Cun kalau ngomong tepat-tepat melulu. Bisa enggak diwariskan? Bisa enggak? Tidak. Hikmat tidak bisa diajar. Hikmat tidak bisa diwariskan. Hikmat dapat sendiri ketika kita bergaul erat dengan Tuhan. Kan tadi saya udah bilang, kalau kita berdua terus sama Tuhan, Tuhan kasih semua kebenaran sama kita. Saya ini enggak teologi, saya enggak filsafat. Saya juga bukan orang yang terlalu saleh di awal-awal, bukan. Saya sharing di mana-mana, saya cuman hobi baca firman. Puluhan tahun hobi saya baca firman doang. Gak punya apa-apa. Gak bisa apa-apa. Di awal-awal saya dipaksa bawa renungan. Banyak teman-teman saya ikut retret yang kami adaan.
adain gitu ya. Semua cuman bukan pengen ikut retret, pengen lihat si Cun. Sebab aku tomboy sekali, aku naik motor, hujan-hujanan segala, gue pokoknya Esther kalau di mimbar bilang gini, Ibu Cun untung jadi pewarta kalau nggak jadi pembalap gitu. Saya ini belum lama nih, baru 2 tahun yang lalu kali. Nggak bawa siran, aku bawa bejo, ada bejo. Gantiin yang digantiin sama si Rasiman. Baru mobil masih baru, terus jalanan Cipali baru buka itu. Nah, aku setir ya, kata papi. Ya udah, kata Edwin anakku yang kita iring-iringan 2 mobil. Iya, tapi sampai perhentian di depan aja. Iya. Aku mbacet 150, 60, 180. Terus kata si bejo gini, Bu, jarumnya udah mau mentok, Bu, jarum. Tapi papi lagi tidur, itu nggak ada papi. Iya tidur. Kalau nggak tidur aku diomelin. Terus Edwin Uber saya nggak bisa Uber saya, gitu. Kebut-kebutan. Akhirnya Edwin ketinggalan gitu. Terus di mobil Edwin ada besan saya. Besan saya gini, selamat. Pas sampai di perhentian, kata Edwin, Mami tidak boleh nyetir lagi. Gitu. Tapi tahun kemarin aja aku masih bisa 180, ngentok pengen 190. Lurus kok, tol baru jadi gitu. Aku berani jadi orang. Waktu masih belum kawin aku ikut rally. Rally bukan adu cepet. ID Jakarta Bandung. Stop begitu. Aku suka sekali. Romo Adri Budi mau choice weekend perginya sama saya. Pulangnya kan jadi aku cariin. Terus kata Romo Adri, enggak, gua gak mau ikut lu lagi. Dia ikut mobil lain. Gitu loh. Jadi sampai hari ini aku ini masih bisa nyetir. Tapi gak boleh sama papi. Ya. Jadi itu. Saya ini orang yang tidak sabar. Jadi kalau saya ribut sama papi, saya tahu karena kalau saya diem aja ngalah. Makanya antibiotik dari PA saya 3. Diam, sabar, ngalah. Kalau kamu masuk ke rumah saya ada figura gede sekali waktu ulang tahun, diam, sabar, ngalah. Kalau Anda bisa diam, sabar, ngalah, Anda akan terlepas dari banyak persoalan hidup. Tapi saya kepengen sabar. Tapi kan ini darahnya darah Madura. Jadi saya dikasih Edson. Bisa nangkep gak? Jadi Edson ini mendidik saya untuk jadi sabar. Gak cukup Edson doang. Tuhan bilang masih kurang sabar. Dikasih papi yang begitu. Jadi double. Percaya sama saya. Minta sama Tuhan. Ya. Mami, saya kalau melihat, saya pernah tinggal di rumah Mami Cun. Ulang tahun pernikahan ke-50 juga hadir, ke-55 juga hadir. Sebab ketika saya dalam keadaan susah, juga Mami Cun ada di Surabaya. Makanya pada waktu saya ulang tahun pada bulan Mei, Veve dan Lili memberikan surprise Mami Cun. Kita kepengen gak sih dengar pengalamannya Mami Cun mengarungi rumah tangga dan kehidupannya? Boleh. Tadi kan dia bilang mengatakan Mami Cun itu melepaskan hak. Itu memang benar ya. Salah satunya karena firman Tuhan kan mengatakan jika kau ingin mengikut aku, menyangkal diri, memanggul salib ya. Benar nggak? Itu kan nggak enak ya, nyangkal diri, panggul salib. Lah ini bagaimana rumah tangganya 57 tahun ya Mami? 57 tahun. 57 berarti tahun depan, tahun ini 57. Iya. Nanti kan lagi kita ke Jakarta lagi.
Tahun ini kami merayakan 57 tahun perkawinan. Dan ceritanya Edson ini sebenarnya lahir umurnya tidak panjang. Ternyata dia sudah golden age 50 tahun. Iya. Edson mau bersaksi nggak sih Son? Boleh kalau diizinkan. Ya ilah, ya amat sangat lah. Kita ajak Edson ke depan ya. Pernah tapi lama sekali. Kira-kira ada 10 tahun loh. Banyak yang belum tahu. Nama saya Andreas Edson Suhadi. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Waktu saya lahir, air tuban udah pecah 3 hari, anak baru dikeluarin. Air tuban saya udah pecah 3 hari, anak baru dikeluarin. Coba, masih bodoh kan saya gitu. Padahal kalau air tuban udah pecah, mesti 1 kali 24 jam keluar. Baru udah 3 hari, anak baru dikeluarin. Dampaknya apa? Dokternya punya pasien mami, saya lupa. Dokter lupa punya pasien saya Karena dia sendiri lagi jagain maminya. dia sendiri lagi jagain maminya. Jadi itu waktu lahir, Tidak menangis. apa dampak tidak menangis? Kekurangan apa? Kekurangan O2 di dalam temporal otak depannya. Temporal otak depannya, kekurangan O2 ya Yang menyebabkan saya cacat. bagian apa tuh? Bagian motorik halus. Motorik halusnya. Ya, Jadi di motorik arusnya itu kekurangan oksigen. saya baru mengerti kenapa bayi kalau lahir, kalau kurang menangis, ditunggingin, pantatnya dikeplok-plok, wah gitu kan. Zaman Edson lahir 50 tahun yang lalu, belum ada pompa paru-paru. Sekarang hampir semua rumah sakit, klinik udah ada. Bagi bayi yang dilahirkan lemah, nggak bisa nangis, parunya dipompa. Supaya makin nangis makin bagus. Kan dia putus dari pusat mami, jadi kalau dia wahnya kenceng, pembuluh darah rambutnya terbuka, bak gitu. Edson tidak nangis, jadi pembuluh darah rambut yang ke otak tidak terbuka sampai umur berapa? Umur 7 tahun saya bagaikan songok daging yang hidup. Saya bagaikan seonggok daging yang hidup, tidak bisa apa? Tidak bisa berbicara, nggak bisa ngomong, matanya tidak bisa melihat dengan bagus. Nggak, pokoknya kayak orang telentang gitu, kayak ikan gitu. Terus mami gimana? Terus Mami berdoa dan berpuasa 6 bulan, saya langsung bisa bicara. saya doa dan puasa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gak usah apa-apalah, Edson bisa omong aja. Kalau bisa omong, dia bisa bilang sakit, dia bisa bilang lapar. Akhirnya doa saya dijawab Tuhan. Saya bisa omong. Sampai sekarang Kalau permintaannya kemauannya keras, kalau permintaannya mikir dulu permintaannya apa dulu. sekarang ngomongnya bagaimana? Kebacut. Ngomongannya keterusan. Pinter ngomong mudaan ya. Disuruh stopnya, Kalau tidur doang Kalau tidur doang baru nggak ngomong. kalau tidur baru iya. Udah tahu, dia tahu. Bukannya nggak tahu. Dia kemarin nih puasa Paskah, kan saya suka bakmi sama dia. Edson puasa apa? bakmi. Edson puasa bakmi dan genap 40 hari dia nggak buka. Saya kurang 5 hari udah buka, nggak tahan. Dia bisa 40 hari nggak buka. Tapi dia nggak bisa kalau bilang
Ayo hari ini kita puasa, nggak boleh ngomong, nggak bisa ya. Emang seneng ngomong, Son? Ngoceh apa aja udah. Rasiman, Edson melorot lagi nih Rasiman, jatuh. Inilah dua giant yang Mami ceritakan, Ngasiman dan Ngasiran sama Mas Man. Aku manggil Mas Man biasanya. Nah, ayo melayan apa lagi? Mami dong yang ngomong. Nanti kamu yang doa. Sekarang aku mau tanya, ini di Surabaya, kepinginnya makan apa, Son? Udah sebagian udah terpenuhi. Udah terpenuhi. Kalau tante ke Jakarta kan tante sering bawain juga udah terpenuhi kulkas juga. Kalau iya, saya kalau ke Jakarta sering bawa-bawa ya. Iya, kulkas sampai penuh. Kulkasnya Sekarang ini penuh. aja, coba bukain Mazmur 23 aja, Mazmur 23. Edson udah bisa baca belum? Edson belum bisa baca. Matanya hitamnya nggak bisa diem, goyang terus. Tapi karena sering nonton YouTube ya sekarang udah lumayan lah. Sekarang saya ganti TV saya dengan Smart TV, jadi bisa YouTube. Dan kalau orang lain aku larang nonton TV, dia pagi sore nonton TV aku kasih supaya belajar fokus. Dan hari ini lumayan bisa. Taruhin Mazmur 23. Ayo Eson omong Mazmur 23. Tenang ya. Dari Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang merumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Gada dan pangkatmu itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemuliaan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Hafal loh. Gimana Bapak Ibu semua? Tenang sedikit, Edson. Tenang sedikit. Ya, tenang sedikit. Jadi, waktu saya dapat Edson, saya pikir pencobaan saya luar biasa. Di keluarga saya nggak ada yang cacat. Di keluarga papi nggak ada yang cacat. Saya masih muda dan saya punya anak cacat ganda. Tetapi saya bersyukur saya belajar firman. Menurut firman, pencobaan gimana Edson? Di mana dulu ayatnya? Pencobaan. Kalau ayatnya ada di mana? Yeremia 10. 10:13. Coba tolong 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalaupun Allah setia dan adil. Karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai pada waktu di kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan pasti memberikan kamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya.
Jadi pencobaan yang Mami alami, pencobaan yang biasa. Kenapa biasa? Karena ada yang lebih biasa, luar biasa lagi di balik itu. Coba ini belajar lagi. Selalu orang konseling sama saya bilang gini, Ibu Cun, persoalan saya luar biasa. Mau mati rasanya, persoalan saya luar biasa, gitu kan? Padahal ayat bilang persoalan kita adalah persoalan biasa. Kenapa? Karena kita udah berdoa sama firman. Ayo siapa yang mau jawab? Kenapa bilangnya persoalan biasa? Padahal setiap orang berkata bahwa persoalannya luar biasa. Sekarang saya balik tanya, siapa yang tidak ada persoalan siang hari ini angkat tangan? Tidak. Ada orang yang tidak ada persoalan? Tidak. Semua orang pasti ada Persoalan. Kalau semua orang ada persoalan, maka persoalan adalah Biasa. bisa nangkep? Kalau persoalan biasa, maka kita memiliki Allah yang luar biasa. Kalau persoalan kita luar biasa, masa Allah kita biasa? Semua orang punya persoalan. Jadi kalau orang punya persoalan, jadi persoalan adalah biasa. Tepok sebelahnya dong. Persoalan kamu biasa, oi oi oi. Tepok bahu sebelahnya. Persoalan kamu biasa, bilang. Persoalan kamu, iya. Sebab kita memiliki Allah yang Luar biasa. gitu. Selalu ingat ya, kalau mau ngomong, mau berkeluh kesah, selalu ingat kata Edson. Persoalan pencobaan kita adalah biasa. Bisa nangkep ya? Oke. Jadi waktu Mami terusin. Kamu mau nanya dulu gak? Kalau nggak, aku mau terusin. Terusin. Saya rasa untuk Edson sudah, kita akan dengarkan juga pengalaman Mami sekarang yang tadi katanya juga mengenai Papi Wahono. Setelah 7 tahun menikah. 57 tahun, kemudian dia nih suka lupa. Misalnya siapa nih? Ai suaminya siapa namanya? Abun. Abun gini, kalau dikenalin. Siapa namanya? Abun. Suaminya istrinya Ai. Terus ntar gimana Son? Nanya lagi 5 menit nanya lagi. 5 menit dia nanya lagi. Si Ai lakinya siapa? Si Abun. Iya, ntar 5 menit. Nanya lagi. Terus Esonnya gimana? Nggak apa-apa kalau kita lagi segar, kita lagi tidur tengah malam dia bangun. Si Ai lakinya siapa? Abun. Lah gua nggak bisa tidur lagi dong. Enggak. Tapi ya itulah. Jadi aku belajar banyak hal. Padahal suami saya itu kalau yang kenal dulu, suami saya tuh orangnya rame. Bisa bergurau, makanya kita jadi tim choice. Kita di mana-mana rame lah, bisa ngomong sama siapa-siapa. Cerewet kayak Edson. Tapi sekarang dia suka begitu, ditanya lagi. Demensia. Kalau nggak nanya gitu, nanya berak. Aku udah berak belum ya? Gitu. Ya, oke deh. Ntar sama lagi ya, biarin. Edson diem-diem sini aja biar. Oh di sini aja? Iya. Nanti kalian mikir ya, kalian mau tanya saya apa boleh. Ya, mumpung ada kesempatan. Saya Itulah terusin suka pelajar- dukanya ya, Mam ya. Tapi tetap bertahan ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita terusin ceritanya dulu aja, ceritain Iya, pelajaran cerita dulu. Abraham. Iya, si Abraham dulu. Kemudian Abraham pergi, Abraham naik gunung, terus dia jalan. Terus ada satu ayat bagus sekali, dia bilang begini, ayat yang ke-5. Dia bilang sama kedua bujangnya, tinggal ya di sini ya. Kamu sama keledai ini tinggal. Aku akan pergi naik tuh ya. Kami akan sembayang kata ayat ke-5. Sesudah itu
kami akan kembali. Teman, dengerin. Dia pergi berdua. Kan anaknya mau jadi korban. Seharusnya kembali dia sendiri dong. Iya dong. Kamu diam di sini ya, aku mau sembahyang, ntar saya kembali, kan begitu. Tapi ini iman. Saya suka pakai ini di pelajaran iman. Sesudah itu kami akan kembali. Teman-teman, kalau Anda berdoa, Anda jangan tanya kepada Tuhan, why me Lord, why me? Tuhan bakal jawab gini, why not? Terserah gue dong. Kan gitu, benar gak? Ya kan? Tetapi belajar berdoa dengan iman. Satu hari Edson ilernya banyak sekali. Terus pakai selaber. Aku omelin, Edson pakai selaber itu bau asem. Stop, tahan. Umur lu udah kocak. Umurnya udah 5. Umurnya udah gocap, masa masih giler gitu ya. Ada ayat tuh di Lukas bilang begini. Apa yang kamu mau katakan sudah. Jadi saya ganti, aku gak omelin Edson, aku bilang Tuhan terima kasih ya. Ilernya udah stop loh Tuhan. Baru ngomong teh. Baru mami ngomong gitu, ilernya udah stop, netes, tes. Tapi aku gak tarik. Terima kasih ya Tuhan, ilernya sudah stop. Terima kasih Tuhan, ilernya sudah stop. Sekarang stop. Bisa nangkap kalian kalau berdoa, kapan anak saya berubah, kapan pasangan saya berubah. Doain gini, saya percaya dengan pertolonganmu suami saya sudah berubah. Terima kasih ya Tuhan, anak saya sudah berubah. Saya tahu anak saya pasti dapat kerja. Jangan mohon-mohon dulu. Omong perkataan iman. Nanti saya kasih caranya ya. Kalau kita mau pakai omongan iman, dengerin. Kita harus hidup benar di hadapan Allah. Tapi saya terusin ini dulu. Kemudian Abraham jalan, dia ambil kayu. Kemudian dia pikul di atas bahunya Iskak. Kata ayat ke-6. Jadi bayangin ya, Iskak udah bisa jalan tuh. Sedang lucu-lucunya, sedang ngomong anak udah bisa pegang kayu. Terus dia bilang begini. Ayat 7 berkata begini Iskak kepada bapaknya. Bapak, udah ada kayu, udah ada api. Mana korbannya? Hancur gak hati kita? Hancur gak? Api udah ada, kayu udah ada, korbannya siapa? Nggak ada. Masa bapaknya bilang, kamu, masa begitu? Nah terus dia ngomong ayat ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Allah akan menyediakan, makanya tema hari ini aku berkata Allah akan menyediakan. Sekarang kapan bagaimana supaya Allah menyediakan? Mau tahu ya? Pertama-tama harus apa? Baca firman. 1, baca firman kata Edson. Boleh juga. Ya, jadi aku kasih pendek aja karena waktuku sampai 11:30 ya. Sampai 11:30 kan, oke. Aku kasih gini aja. Habis baca firman, lama-lama mindset kita berubah. Kita tidak terlalu lagi memikirkan penderitaan kita. Kan saya bilang kalau kita bergaul terus sama Tuhan, nanti lama-lama kita tahu tujuan hidup kita. Bagus sekali pelajaran tentang, coba Anda tahu nggak, ntar tanya, tujuan hidup kita apa?
yang membawa kita damai sejahtera dan sukacita adalah kalau kita mengerti tujuan hidup kita. Seringkali orang tujuan hidup yang sementara. Aduh, tujuan saya pengen punya mobil. Tujuan saya pengen pindah rumah. Tujuan saya supaya suami saya kembali. Tujuan saya, yang saya doain adalah anak saya dapat kerja. Kemarin Romulius omong itu, saya simpen, tulis ya. Sering kita berdoa untuk kehendak kita. Kalau kita berdoa untuk kehendak kita, belum tentu Tuhan jawab. Saya ulang ya. Kalau kita berdoa untuk kehendak kita, belum tentu Tuhan jawab. Tapi kalau kita berdoa kebutuhan kita, maka Tuhan pasti jawab. Saya kasih contoh. Kira-kira sekian tahun yang lalu, 5 tahun, 6 tahun yang lalu, saya benar-benar udah gak kuat gendong Edson, udah gak kuat. Apalagi papi, udah gak kuat. Jadi saat itu saya ada waktu berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya udah gak kuat. Edson bisa jalan dong Tuhan. Berdiri kek, ntar pakai tongkat kek, gimana kalau dimandiin kan gampang. Kalau sekarang kan kayak bayi, dia benar-benar dimandiin kayak bayi. Jadi kehendak saya, Tuhan tolong dong. Dulu aku gak pernah doa begitu. Tapi waktu saya mulai gak kuat karena saya jatuh, gendong dia di airport, naik bus, jatuh saya. Orang-orang bilang, hayo anaknya suruh berdiri. Orang anaknya cacat gimana gitu. Kan dia udah gede, aku gendong-gendong gitu. Dan aku tahu aku udah gak kuat. Nah, apa ya jawaban Tuhan? Itulah sejak 7 tahun yang lalu barangkali. Tuhan kasih saya udah punya satu sisiran. Akhirnya Tuhan kasih satu lagi bejo. Jadi sekarang cari pembantu perempuan saja susah, betul gak? Kalau yayasan tuh 70% pencuri semua tuh. Kalau dari yayasan. 70% kalau di Jakarta pencuri semua. Tapi saya hari ini dapat 2 giant yang baik. Bisa masuk ke kamar saya, bisa semua ngatur. Anda lihat kehendak saya Edson jalan belum dijawab sampai hari ini. Bisa nangkep? Tapi kebutuhan saya nggak kuat gendong Edson dikasih 2 giant. Bisa nangkep begini? Sayangnya banyak orang berdoa, puasa, novena untuk kehendak. Jadi ketika Anda berdoa, Anda harus punya hikmat. Ini yang saya doakan, kehendak atau kebutuhan saya. Bisa nangkep gak teman-teman? Kalau itu kehendak, belum tentu dijawab. Bisa dijawab, tapi kalau itu kebutuhan, pasti dijawab. Ada janji Tuhan. Di mana? Allahku gimana? Di mana tuh ayatnya dulu? Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Coba Edson omong Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, amin. Makanya ada orang yang katanya baru berdoa sekali Tuhan kasih. Belum berdoa baru ada niat di hati Tuhan kasih. Itu pasti kebutuhan. Bisa nangkep gak gitu? Ya, ada orang aduh dia sembuh, mujizat. Sebab kalau gak sembuh pasangannya, anaknya, duitnya belum tentu cukup. Bisa nangkep gak gitu? Jadi dia tepat
Tuhan bisa jamah dia. Itu kebutuhan. Tapi kalau kehendak belum tentu. Tapi kalau itu kebutuhan pasti dijawab Tuhan. Oke. Nah bagian kalau kita mau terima mujizat itu, dengerin saya ya, catat ya. Kita harus punya korban. Bagian kita untuk melakukan. Ya, kenyataannya dengerin, kenyataan Allah kadang-kadang menguji iman anak-anak dan sering dia membiarkan hal-hal yang nampaknya menghancurkan harapan dan cita-cita kita. Kita tahu-taunya udah mau pergi, duit udah disediain, tahu-taunya duitnya dijak orang. Saya hidup senang-senang, tahu-taunya punya anak cacat ganda. Ada banyak orang udah mau pergi, tahu-taunya jatuh kepletok, ini nggak jadi pergi gitu. Ya kan? Kemarin ya Romulius yang bilang, ingat gak? Udah mau siap jalan, jatuh gitu. Ada banyak kejadian di dalam hidup. Kelihatannya menghancurkan harapan. Ingat gak? Yang kemarin Pastorius cerita, punya anak punya kuda, akhirnya kuda. Nah, akhirnya bagus. Ambil kuda perempuan, ambil kuda laki gitu. Semua terserah gitu, ya kan? Itu kadang-kadang cara Tuhan. Ya. Kita simpan duit setengah mati, tahu-taunya habis gitu. Kita nggak bisa tahu itu urusan Tuhan. Tapi ada bagian kita untuk melakukannya. Ini yang penting. Tuhan bisa kasih macam-macam. Romoyus bilang sampai jam 3 juga ntar nggak selesai. Dia bisa cerita. Tetapi yang bagian kita harus apa? Kita harus belajar berkorban. Supaya memiliki kehidupan sejati di dalam Tuhan. Bagian kita berkorban. Mengampuni berkorban apa enggak Lili? Berkorban. Mengampuni berkorban apa enggak? Berkorban enggak Ai? Berkorban. Sangkal diri, panggul salib, berkorban. Berkorban perasaan. Nah. Bagian kita, saya mau cepat, bagian kita nggak terserah Tuhan kasih up and down. Tapi bagian kita dalam hidup kita harus baca firman. Bersekutu sama Tuhan. Supaya Tuhan impartasikan kebenaran apa yang dia mau rencana dia kepada kita. Dan perintah dia selalu nggak enak, aku udah bilang. Tapi bukan soal bisa atau nggak bisa, tapi soal tidak mau apa? Mau. Apa tidak mau? Iya. Pikir dulu baru ngomong. Mau apa tidak mau? Iya. Mau bisa. Kalau mau, Bisa. pasti bisa. Bilangin. Kalau mau, Pasti bisa. karena Biasa. ya mau bisa karena biasa. Betul. Pasti Tuhan tolong Edson. Iya. Kalau kita mau sesuatu yang baik, kita mau melakukan firman Tuhan, padahal susah. Tetapi pasti Tuhan tolong gak? Tuhan tolong gak? Kalau hari ini kita bisa baik-baik sama pasangan suami, pasangan kita suami yang udah selingkuh 4 kali, 5 kali kita sekarang masih baik, itu kekuatan kita apa kekuatan Tuhan? Kalau punya ipar, punya mertua yang mulutnya tajam kayak pisau. Tapi hari ini Cynthia kita masih bisa datang, masih bisa sembahyang sama dia. Kekuatan siapa? Tuhan. Apa yang kita tidak bisa, kalau kita mau, kita pasti bisa. Ya, ingat itu. Ya, kalau mau aja. Nah, saya bahas sedikit tentang harus berkorban. Tulis ya, kalau mau tulis. Ada 5 korban yang harus. Aku gak bahas semuanya, aku gak bahas. Korban waktu, nomor 1 gak bisa dilompat-lompatin. Ini bisa dibelajarin. Waktu, ya dong. Kamu kemari kan korban waktu, betul gak? Waktu, tenaga. Waktu, tenaga, skill. Skill itu kepintaran kita, yang pintar masak disuruh masak, yang bisa nyetir, yang punya mobil, bisa antar jemput, yang bisa apa aja, pokoknya skill.
Baru yang keempat, uang. Ikut Tuhan pasti rugi uang, saya bilangin. Ikut Tuhan pasti rugi uang. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau yang lebih untuk tolong yang kurang. Ya, ingat gak ada orang kaya, aduh hartanya banyak, saya mau dirikan lumbung-lumbung lagi, ingat gak gitu? Supaya hartanya bisa masuk di lumbung-lumbung. Orang kaya yang bodoh. Terus Yesus bilang gini, aduh lu pikirin lumbung-lumbung ditambah. Kalau malam ini aku panggil namamu kemana? Bakal siapa itu? Ada ya pelajaran itu ya. Jadi kalau kita punya takaran segini, coba dengerin, liatin saya. Tuhan kasih kita lebih, itu lebihnya udah bakal orang. Bisa nangkep gak sih? Tapi kalau kamu kasih lagi yang gak penuh-penuh, gak luber-luber. Tapi kalau kamu serakah, dicek. Aku di Jakarta ada Indosuria, ingat gak? Yang kasih bunga 10%. Setahunnya, ada yang 14% setahunnya. Nenek-nenek, tante-tante, bapak-bapak pensiun, rukonya dijual murah semuanya, dia jual murah, dia berekin semuanya supaya dapat bunganya banyak. Akhirnya setengah gila, yang bunuh diri, yang stres, banyak sekali aku bilang. Itu serakah. Kalau aku bilang serakah. Diiming-iming yang lebih, passive income yang lebih. Dia kasih bulan pertama, dia kasih bulan ketiga, 4, gak ada yang lebih dari 6 bulan, pasti hilang. Pasti hilang. Itu ada ayatnya. Galatia 5 ayat 5, coba itu berhala. Galatia 5 ayat 5 atau Efesus 5 ayat 5 deh. Coba baca. Bahwa kita zaman sekarang penyembahan berhala, bukannya kita pai-pai sama yang berhala-berhala, bukan. Nah itu betul, itu betul. 5 itu tadi udah keluar. Efesus 5 ayat 5 ya. Coba mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan orang serakah artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Lihatin gak? Orang serakah artinya penyembah berhala. Catat ini. Kita sudah tidak menyembah berhala, tidak. Saya percaya umat Bunda Kudus sudah tidak menyembah berhala. Tetapi kalau dalam hidup keseharian kamu serakah, hak orang lain kamu ambil, mestinya bisa kamu kasih tapi kamu bohong bilang gak bisa, itu serakah, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Bukan 2 ayat, coba Kolose 3 ayat 5, coba ayatnya 5 deh. Kalau nggak Efesus, Galatia 3 ayat 5, aku nggak tahu, tapi pasti ayatnya 5. Kolose 3 ayat 5, sama juga ya, betul ya. Baca lagi, 2, 3. Teman-teman, kalau ada 2 ayat meneguhkan satu kebenaran, maka kebenaran itu menjadi mutlak. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah orang serakah sama dengan orang penyembah berhala. Ada 2 ayat, bukan 1 ayat. Tapi kalau kita belajar perkataan Yesus 1 kali mutlak. Tapi kalau bukan perkataan Yesus, 2-3 ayat meneguhkan suatu kebenaran, maka kebenaran itu menjadi mutlak.
Maka siang hari ini kita belajar, kalau Anda serakah, tanya Roh Kudus. Kalau aku lakukan dagang begini, serakah nggak? Kalau aku potong komisi orang, serakah nggak? Kalau seharusnya aku bagi bagian sebagai pengantara, tapi saya potong langsung ke penjual, saya potong langsung ke pembeli, supaya nggak kasih komisi, itu serakah nggak? Kalau kamu serakah, kamu itu menyembah berhala. Karena banyak orang-orang aktif di PD, tapi hidup kesehariannya serakah. Maka kalau kamu serakah, kamu kikir, kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ingat saya bilang. Kalau kamu kasih, kamu nggak tambah miskin. Jangan kasih yang remah-remah. Jangan kasih yang remah-remah. Jangan kasih yang remah-remah, kata Edson. Coba. Edson ini dengerin saya firman, dia suka ngerti. Dia hobi sama firman. Jadi kalau saya bawa firman, dia selalu mau deket saya. Dia dengerin, dia inget-ingetin. Jadi kalau dia mau yang aneh-aneh, yang mahal-mahal, yang saya bilang duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Nanti kan Tuhan memberikan gitu loh. Aku kan juga kan minta yang mahal-mahal, kan mikir dulu ini kepake apa enggak. Kalau enggak ya jangan, kalau beli ya kalau emang beli ya kepake gitu loh. Nanti siapa yang kirim? Tuhan yang kirim duit. Tuhan yang kirim duit. Ya Tuhan juga. Terus dia bilang begini, ambil aja mami di bank. Bank itu ya Son. Iya tapi kan barangnya kita masih ngisi dulu. Nah iya, yang ngisi siapa Son? Yang ngisi ya kita berdua. Mau dari mana? Dia pintar ngomong pokoknya. Dia udah pintar ngomong. Dia bilang ambil di bank. Ya di bank kan bank siapa? Kan kita mesti ngisi dulu. Ntar Tuhan isi. Dia selalu begitu. Pintar dia selalu. Oke. Oke, yang saya mau ajarin satu. Korban waktu, sekali lagi ya. Waktu, tenaga, skill, uang. Dulu sampai di sini saya stop dulu. Saya pikir kalau orang udah berani kasih uangnya sama Tuhan, udah paling top. Tapi kenyataannya enggak. Masih ada satu lagi. Yang kelima, mematikan ego. Harga diri. Karena di dalam kelompok saya ada 2 orang doang sih. Dari segitu banyak. Dia kasih duit, kasih waktu, kasih rumah, kasih mobil, semua dia kasih. Tapi kalau saya ngomong lu mesti denger. Bisa nangkap gak? Bisa nangkap? Banyak orang jadi donatur, apa dia tolong. Tapi kalau keputusan dia, usul dia harus diterima. Kalau nggak diterima dia ngambek. Itu belum mematikan diri sendiri. Bisa nangkep? Jadi teman-teman, kalau Anda udah aktif di sini, kasih waktu, kasih segala, tetapi belajar mematikan ego, harga diri. Bakal apa kamu kasih segala tapi kamu jadi diktator? Bisa nangkep gak teman? Oke, sekarang berkorban waktu dulu berdoa. Berdoa waktu gak? Edson kalau pagi sama mami bagaimana? Pokoknya kalau lu belum doa gua kagak mau ajak ngomong. Udah kalau lu nggak berdoa gua nggak mau ajak ngomong. Ini kamar dia, tengahnya kamar mandi, sebelahnya kamar saya, nyambung kalau malam nyambung. Baru belakangan Dari pagi, dari sononya udah nyambung. Iya. Dulu saya puluhan tahun aku jaga sendiri. Udah siang repot, malam eson kencing.
dingin, matiin AC, panas, nyalain aku sendiri. Lama-lama pembantuku di rumah Iis bilang gini, ibu kesian, pagi udah capek. Malam-malam biar dijaga, jadi sekarang dijaga sama Siran, sama Rasiman, gantian. Tapi dia kalau matanya melek kan dia ngomong, betul gak? Matanya melek jam 3 dia melek dia ngomong. Jam 4 dia melek ngomong. Saya beliin kan gak kelihatan. Sekarang aku beliin jam yang nyala tuh, tau gak? Jadi aku bilang ini kalau belum jam 6 dan mami belum denger doa, ngomong mami gak ladenin. Latih. Jadi jam 5 dia udah teriak-teriak, mami gini ngomongnya mending apa sih? Aduh ngomongnya juga yang diulang-ulang kayak papi gitu. Jadi kalau belum doa, nggak disautin. kalau dia belum aku dengar doa, aku nggak sautin. Tapi dia doanya bagus, aku nggak ajarin. Tuhan terima kasih untuk kelimpahan, aku nggak ajarin. Kelimpahan segala kelimpahan, saya selalu sehat, saya nggak pernah sakit, saya bersyukur apa semua. Sampai hari ini gak pernah sakit. Serumah kena apa sakit, dia gak pernah sakit. Diajak kemana gak pernah sakit. Karena dia gak mau, dia paling takut kalau dibilang sakit. Saya tidak sakit katanya. Bukan, saya suntik 4 kali di Apa? di suntikan COVID itu 4 kali. Iya. 4 kali. Ya. Pokoknya dia gak pernah sakit. Ya. Jadi sekali lagi dengerin, saya udah mau habis nih ya. Jadi berkorban waktu untuk berdoa. Sebab doa adalah suara jiwa. Tapi kalau doa harus dengan iman adalah tangannya. Doa mengetuk pintu anugerah. Dengan iman kita membukanya. Doa menghubungi Tuhan. Iman menjamin doa didengar Tuhan. Doa tidak menghasilkan sesuatu jika tidak disertai iman. Sebaliknya, iman tidak menerima sesuatu kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan. Bisa nangkap apa gitu? Ya. Setinggi apapun persoalan yang kamu alami, sebesar apapun halangan yang membentengi jalan hidupmu, separah apapun kesulitan yang menghentikan langkahmu, berdoalah dengan penuh iman, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan membawamu melampaui semuanya. Edson, dokter dalam dan luar negeri, berkata umurnya cuma 10. Pudingnya yang cukup dengan para kecil 10 sampai 12 tahun. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia bukan memberikan saya 10, 20, tapi sekarang udah hampir 50 tahun. Dokter dalam dan luar negeri. Kan kemarin tuh aku ketemu ada Profesor Anna, siapa yang bawa itu? Temennya ipar saya. Ipar saya juga Erlangga kedokteran kedua sama yang dekannya tuh Marsetio kalau gak salah. Dokter Marsetio dia wakilnya. Kemarin ada yang datang tuh kemarin. Saya Profesor Ibu Anna perempuan gitu. Ya, jadi ada dokter dari luar negeri manapun Erlangga aku datang terbang segala gitu. Dan semua bilang umur anak cacat ganda 10 tahun. Fooding yang baik, aftercare yang baik 12 tahun. Tapi Anda lihat bukan 20, bukan 30, bukan 40 tetapi 50 tahun. Jadi Anda lihat. Berdoalah kepada Tuhan tidak boleh part time. Tidak boleh sometime, apalagi no time.
Bagaimana kalau kita berjuang untuk full time? Berlatih berdoa supaya selalu on time. Saya setiap pagi jam 5. Malahan kalau bisa overtime. Sebab kita bisa saja dipanggil Tuhan anytime. Udah, saya persis setengah 2 sudah lewat. Jadi saya mau buka 2 pertanyaan. Saya mau nanya apa, saya jawab. Jangan pernah takut, Allah selalu menyediakan. Bagian kita harus berkorban dulu. Ingat ya, bagian kita harus berkorban. Dalam banyak hal, diam, sabar, ngalah, korban waktu, korban tenaga, korban duit. Jangan pernah hitungan sama Tuhan. Suami saya udah pensiun 20 tahun lebih. Saya suka dapat dari orang, tapi saya terima, saya kasih, saya terima, saya kasih, saya terima, saya kasih. Teman baik semua tahu itu. Hari ini saya tidak pernah berkekurangan. Amin nggak, Son? Amin. Jangan pernah takut. Ya silakan Ibu. Kasih mic dia. Selamat siang Bu Jun, saya mau tanya. Saya punya sahabat, Ya. jarang bertemu tapi kadang kita berkomunikasi. Dia tinggal di Jakarta, saya di sini. Nah, dia seringkali mengeluh, tapi saya nggak tahu ya ini benar atau salah. Kemudian akhirnya dia pinjam uang gitu. Nah, meminjam uang. Meminjam uang dan pernah beberapa kali memang dibayar, cuman ya agak tersendat-sendat gitu ya. Nah, kalau kedepannya nih bagaimana ya Bu Jun? Kalau saya memberi, saya juga nggak ngerti ya ini uang untuk apa gitu. Ya firman Tuhan cuman bilang begini saja. Firman Tuhan bilang, jangan dia pinjam karena dia bayar bunga. Apalagi kalau dia perlu, nggak boleh. Jadi kalau saya kan saya bergerak di rohani. Kan ada banyak sekali orang minta saya banyak sekali. Saya kasih contoh aja dah, di lingkungan ada ibu-ibu orang Batak jualan donat, jualan apa yang jualan. Ya jual peyek tuh orang. Terus ya gini, mulai Juli dia pinjam duit sama saya 1 juta. Dia mau jualan baju, entar dikreditin gitu. Dia bayar sebulan cepet, baru bayar 3 kali, udah dia gak bayar lagi. Tahun kedua dia pinjam lagi, aku kasih lagi. Ya aku pikir setia udah kasih. Bulan ketiga, tahun ketiga, aku bilang begini, Bu ini terakhir ya Bu. Ini ibu saya udah kasih 3 kali. Iya pasti ini benar deh Bu, ini pasti benar. Benar aja. Baru sebulan 2 bulan dia bayar, padahal itu udah tunggak berapa tahun kan aku udah aminin aja kan. Kan kalau kata kitab suci nanti udah tahun apa tuh, dihilangin aja utang gitu. Iya tahun Yobel. Terus lama-lama aku yang jadi takut ketemu dia, coba toh. Kalau dia datang gue jadi bilang gak ada, pusing aku jadi terus aku pikir, loh kok gue yang punya duit, gue yang punya rumah. Kok gue ketakutan ya kalau dia datang gitu ya. Kok aku jadi bohong. Terus aku bilang doa, Tuhan tolong saya. Supaya saya ini pewarta di lingkungan. Kalau saya omongnya kasar, saya kan orangnya gak sabar kan. Kan jadi gak bagus gitu. Tuhan tolong saya Tuhan. Berikan kata-kata di Yohanes. Kata-kata yang perlu omong. Sewaktu ketemu dia mau pinjam lagi, aku udah bilang gini. Ibu saya udah bilang loh Bu. Saya bilang tahun kemarin, ini yang terakhir. Sekarang ibu pinjam lagi kalau saya bilang gak punya duit. Tuhan marah sama saya. Tuhan berkati saya, masa saya gak punya. Tapi Bu, yang perlu bukan ibu doang. Banyak, gantian ya Bu ya. Sekarang gantian orang lain. Jadi saya mesti kasih yang lain. Jadi bagian ibu selesai. Jangan marah ya Bu, gak bisa lagi saya kasih. Hari ini dia masih suka datang jualan gak ada yang marah. Itu hikmat gak? Hikmat disertai kuasa kalau saya bilang. Iya.
Iya, masih suka datang. Tapi udah jangan berharap dia bayar. Itu kalau orang gak punya kerjaan yang pasti, pinjem. Apalagi tadi dia bilang pakai bunga. Orang setahun cuman berapa persen dari bank. Kalau kita mau ada orang tawarin 1 bulannya 2%. 2% aja sebulannya. Kamu hilap. Dia bayar, kesian tuh orang. Dia pasti gali lubang tutup lubang. Mau kerja apa yang untungnya 24% setahun, gak ada. Jadi kalau kamu mau kasih, jangan harap balik. Tapi kalau kamu balik, namanya ntar kamu ribut sama temen. Udah itu aja. Oke, terima kasih. Ada lagi satu? Ya silakan. Terima kasih Bu Jun. Hari ini tema kita kan mengikhlaskan ya. Saya ingin bertanya, kasus ini menimpa teman dekat saya. Dia punya suami itu suka selingkuh gitu. Dan ini sudah terjadi, dia selingkuh dengan seorang sahabatnya sendiri. Itu sudah lama terjadi, itu sudah sejak 7 tahun yang lalu. Dan sahabat saya ini sabar. Selama ini sabar, dia menunggu, dia Itu beriman. sama temannya sendiri, temannya janda apa punya suami? Punya suami. Iya, terus? Punya suami awalnya. Dia selingkuh dengan suaminya itu sampai suaminya temannya ini meninggal. Iya. Terus dia tetap selingkuh sampai saat ini. Dan teman saya ini begitu sabar. Dia berharap suatu saat suaminya ini bisa tobat gitu. Tapi terakhir ini ternyata makin menjadi gitu. Kalau dulu selingkuhnya agak sembunyi-sembunyi, terakhir ini mulai agak terang-terangan. Teman kamu punya anak gak? Punya, anaknya sudah gede-gede. Umur berapa? Anaknya sudah menikah semua. Oh udah. Dan itu terjadi sebelum anak-anaknya menikah. Iya bagus, Gitu. terus? Terus akhir-akhir ini teman saya ini sudah nggak kuat lagi gitu loh. Maksudnya kok suaminya itu nggak tobat-tobat. Terus dia mulai nggak kuat dan mulai mau menyerah untuk bercerai saja gitu. Tidak, bodoh. Iya, terus Jangan. saya itu ingin tahu kalau menurut pendapat Bu Jun gimana, apa sebaiknya dia memang cerai atau Saya tetap punya nih bertahan? saudara, saya gak berani sebut. Iya. Main gilanya sama janda di seberang. Pagi-pagi dia pergi. Gak tau ke rumah janda itu. Bininya begini, sabar sampai anaknya kawin semuanya. Dia sabar. Dia anggap melepaskan hak. Itu namanya melepaskan hak, denger ya. Iya. Jangan anggap itu suami kita. Jangan anggap itu suami kita, jadi gak sakit. Kalau itu anggap tetap suami, kita jadi sakit. Selama dia masih kasih kita duit, dia masih bisa pulang, biarinin aja. Keluaran 14 ayat 14 berkata, coba kasih keluarin. Keluaran 14 ayat 14. Saya punya 5 ayat tapi saya kasih 1 aja ini. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tapi gini Bu Jun, akhir-akhir ini suaminya itu sering nantang dia untuk cerai gitu. Ya diam Dan aja. anak-anaknya pun juga sudah lepas tangan, terserah mamanya gitu. Yang terbaik untuk mamanya. Mamanya suruh masuk komunitas. Dia punya potensi apa, dikembangkan. Jangan anggap bojo lagi. Jangan anggap bojo lagi. Tapi dia dilayanin, dia pulang. Ini yang aku bilang di Surabaya nih. Tahu gak kamu? Kalau aku diam, Tuhan akan berperang. Bojonya Piansui. Bojonya Piansui, bini muda mau urusin gak? Mau apa enggak? Pulang kemana? Bener apa enggak aku tanya? Bener kan? Kita tendang aja juga bisa dong. Itu saudara yang Wahono enggak. Ada pavilion bekas parkir mobil. Dia bagusin, dipakein AC. Laki itu tidur di situ. Sampai mati. Bagus kan? Wah, sampai mati dia berdiri masih tetap sebagai istri. Dia tidak melanggar janji dia di depan altar. Sekian puluh tahun yang lalu dia berjanji. Dalam untung dan malang. Dalam keadaan baik atau tidak baik.
dalam keadaan sehat atau sakit, aku akan setia kepadamu seumur hidupku. Lakukan firman Tuhan. Kalau kamu fokus kepada suami, kamu gak kuat. Ibrani 12 ayat 2, ini ayat terakhir, benar. Ibrani 12 ayat kedua sebagai ayat yang terakhir. Marilah kita melakukannya, jadi diem sabar ngalahnya itu dengan mata tertuju kepada Yesus. Jadi baca firman, punya komunitas, fokusnya kepada Yesus. Kalau Yesus berjanji, dia tidak pernah ingkar. Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan. Garis bawahi, mengabaikan kehinaan, bicara dari manusia bukan? Kehinaan, penderitaan datangnya dari manusia apa bukan? Abaikan itu, abaikan, jangan dianggap. Tapi kapan kita bisa abaikan penderitaan kalau kita fokus kepada persoalan? Bisa nangkap gak nih teman-teman? Jangan fokus kepada persoalanmu, tapi fokus kepada janji Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Berjalan terus, tanpa Tuhan kamu gak sanggup. Tanpa Tuhan kamu udah mau meledak. Tanpa Tuhan kamu mau cerai, sayang dong. Puluhan tahun kamu setia, puluhan tahun kamu bisa, udah jadi nenek-nenek mau bercerai. Udah jadi aki-aki, udah jadi nenek-nenek mau bercerai. Bakal apa? Itu namanya melepaskan hak. Anggap aja udah dia nggak ada. Udah biasa kok, udah berpuluh tahun begitu kok. Bisa nangkep gak nih teman? Maka kata firman Tuhan, abaikan kehinaan. Jangan dianggap lagi. Dia ngomong-ngomong apa udah gak usah dianggap. Caw aja pergi ke rumah anak, pergi ke sono, pergi ke komunitas, jalan-jalan. Pasti dia udah umurnya 50 lebih. Anaknya udah pada 62 tahun. Hah? Sudah 62 tahun. 62? Iya. Nah nenek-nenek sama aki-aki mau bercerai kan malu-maluin. Iya. Ngapain nenek-nenek aki-aki bercerai? Repot-repotin. Kan Betul gak Om? Nenek-nenek aki-aki bercerai ngapain? ya alasannya karena dia ingin menikmati sisa hidupnya gitu loh, tanpa rasa sakit hati Kan gitu jangan loh. dianggap, tapi jangan bercerai. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan Tuhan, apa yang sudah dipersatukan Tuhan, iya. Kita taat aja sama firman, taat aja sama firman. Tuhan senang kalau kita taat. Ya bilang gitu aja ya. Oke. Makasih Bu Jun. Iya, oke. Ada mau lagi satu, kasih ke belakang satu lagi. Makasih. Selain selingkuh, kalau ditambahi KDRT tidak kerja gimana? Nah itu dia, itu aku lain ngomong. Lain. Kalau KDRT, caw aja dari rumah. Tapi jangan bercerai. Kalau KDRT ntar kita mati lagi, betul nggak? Caw. Ya kalau pakai KDRT, caw aja. Tapi jangan bercerai. Dia lagi susah, dia nggak bisa berkomunikasi. Pasti suaminya orangnya kasar. Gengsinya gede, kasar, bodoh lah gitu orang. Jadi masih muda Bu Cu. Hah? Masih muda 30. Iya, itu ya dia orangnya bodoh, emosi. Bukan Orang- nenek-nenek gimana? Apa? Lakinya, bininya? Istrinya umur 30, lakinya KDRT selingkuh ndak kerja.
Anake piro? Dua. Itu pasti waktu mau kawin tidak disetujui, tapi dia kencang mau kawin tuh. Mbok bapaknya udah pasti bilang gak boleh. Tapi ini bocah perempuan ngotot mau. Maka dia ambil resiko atas keputusan dia. Tapi tetap jangan bercerai kalau aku bilang. Berdoa yang kuat. Si perempuan gak mungkin bisa nanggung keadaan begitu. Mesti cari duit, anaknya 2, ya tetap sebagai janda. Jadi kalau maminya si perempuan, kalau tidak dalam Tuhan, saya alami 2 kali. Nduk bercerai aja mumpung lu masih muda. Supaya lu bisa kawin lagi, tarik tuh duit sebanyak-banyaknya lu simpen. Tapi itu melanggar firman Tuhan. Jadi kalau aku bilang caw aja. Pisah tapi tidak bercerai. Doalah yang kuat. Makanya saya bilang perlunya komunitas. Kalau komunitas kita saling, ada 50 kata saling di dalam perjanjian baru. Jadi kalau sendirian gak kuat. Sony. Kalau sendirian tidak bakal kuat. Kita harus minta tolong komunitas. Doain. Siapa tahu bisa kasih kerjaan. Kalau si perempuan itu hidupnya jujur, baik. Pasti orang kasih kangtau. Pasti. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Kalau kita mau berjalan di atas kebenaran firman. Oke, udah ya? Oke, yuk kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Edson juga mau doa nanti. Oke. Enggak, Edson. Mau apa? Edson mau doa dulu. Edson doain semuanya. Bisa gak Edson? Yuk, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, bukan kebetulan Tuhan. Hari ini kau pertemuan aku dengan PD Tuhan. Kudus. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali meninggal. Tuhan, banyak hati-hati yang dikurapi Tuhan. Tolonglah kurapan mereka semua Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini, di mana dari pagi hingga siang kami berada di tempat ini. Terima kasih untuk kasih dan lawatan-Mu kepada kami semuanya. Khususnya pada kesempatan ini, bukan saja firman yang kita pelajari, tetapi kita melihat kenyataan kehidupan Mami Jun bersama dengan Edson, di mana mereka benar-benar melakukan yang Tuhan perintahkan untuk mau melepaskan, mengikhlaskan keegoannya dan mau memikul salib Kristus. Bapa, biarlah Kau membuka hati kami semuanya ini untuk senantiasa firman Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal juga di dalam firman Tuhan itu, sehingga Tuhan dan kita menyatu di dalam kehidupan kita. Bapa, kami mau berdoa untuk Ibu Jun sekeluarga yang mana siang hari ini mereka akan ke Semarang dan besok kembali ke Jakarta. Biarlah senantiasa Kau berkati keluarga ini, khususnya Edson senantiasa Kau sertai, dan juga Mami Jun Engkau tambahkan kesabaran dan hikmat Allah sehingga semakin menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya juga untuk Papi Jun. Terima kasih Bapa, dan sebentar juga kami akan berpisah satu sama lain, mungkin akan melanjutkan kehidupan kami dan juga rencana-rencana kami, kegiatan kami. Sekiranya Tuhan memberkati, menyertai kami, sehingga kami senantiasa berada di dalam naungan dan perlindungan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, Tuhan berkati. Terima kasih Mami Jun yang luar biasa.
membuat kita semua semakin bersemangat ya. Kalau yang selama ini merasa, wah masalahku terlalu berat, terlalu besar, ternyata kita belajar bahwa masalah-masalah kita sungguh-sungguh biasa. Karena semua pencobaan yang kita alami, Tuhan tahu sesuai dengan kekuatan kita. Baik, hari ini kita sudah Selasa depan bersama-sama dengan Romo yang seorang misionaris. Kita akan kembali ke Catholic Center bersama Romo Andres Kalega, SDP, Serikat Don Bosco, di mana tema yang akan dibawakan adalah menolong orang lain adalah seni menolong diri sendiri. Mari kita sama-sama mendengarkan pengajaran atau sharing-sharing yang akan disampaikan oleh Romo Andres. Bagaimana kita menolong orang lain itu adalah seni untuk menolong diri kita sendiri. Dan kita akan tetap berkomunitas supaya kita tetap kuat, saling memberkati, saling mengimpartasi. Jangan lupa ya, kita kembali ke Catholic Center. Kemudian hari Kamis ini tanggal 27 kita akan belajar di Dei Verbum bersama dengan Romo Iswadi tentang sakramen rekonsiliasi, yaitu dasar-dasar kitab sucinya. Dan kemudian tadi pujian yang kita dengarkan adalah pujian Tim Kur Bunda Kudus. Dan kalau Bapak Ibu ingin mengundang untuk acara-acara tertentu, misa dan lain-lain, bisa mengundang Tim Kur Bunda Kudus ataupun bergabung dengan Tim Bunda Kudus bisa menghubungi Ibu Lili Mokhtar. Nah, kalau ingin tahu siapa Ibu Lili Mokhtar ini? Ya. Rekaman Bindoman hari ini akan kami upload di YouTube dengan channel Bunda Kudus. Juga Bapak Ibu jika membutuhkan informasi tentang kegiatan Bunda Kudus dapat melihatnya di medsos kami, FB, IG, Telegram dengan nama yang sama, yaitu Bunda Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, yang tergerak hati untuk membantu pelayanan kami di Bindoman, silahkan mentransferkan donasinya melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 464-567-5674. Juga kami tadi ada menjual beberapa patung benda-benda rohani titipan dari Pater Robi Wawor, di mana semua hasil penjualannya akan digunakan oleh Pater Robi untuk pelayanannya di Holy Land. Maka mari kita bersama-sama membantu pelayanan Pater Robi dengan memesannya melalui Ibu Agnes Rosalina. Baik, kita akan tutup Bindoman hari ini dengan pujian bersama Tim Kur Bunda Kudus. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau berdoa Angelus terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia.
Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu yang mau berfoto dengan Mami Chun, kita tetap mau melambungkan pujian. Silakan mulai berfoto, Kevin. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau lalu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati.